Ya, dari lomba motor kami ajak Anda melihat pameran alutsista di Taman Wisata Sejarah Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Di sini warga bisa melihat langsung senjata dan naik kendaraan tempur. Warga Sidorejo Salatiga antusias melihat pameran alutsista yang menghadirkan beragam persenjataan modern dan kendaraan tempur andalan TNI. Warga juga diperbolehkan untuk naik kendaraan tempur. Pameran alutsista sengaja digelar dalam rangka memeriahkan peringatan HUT ke-80 RI sekaligus menarik minat pengunjung untuk datang ke Taman Wisata Sidorejo. Tak hanya terhibur, pengunjung juga mendapat edukasi soal sejarah dan pertahanan negara. Kita rayakan hari ulang tahun yang ke-8 TNI Angkatan Darat. Peringatan HUT RI ke-80 di Pendopo Kabupaten Pati digelar tanpa kehadiran Bupati Sudewo yang dikabarkan sakit. Posisi Inspektur Upacara pun digantikan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yassin Maimun. Upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Pendopo Kabupaten Pati tidak dihadiri oleh Bupati Pati Sudewo. Ketidakhadiran Bupati Sudewo karena kondisi kesehatan yang menurun dan butuh istirahat. Posisi Inspektur Upacara pun digantikan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yassin Maimun yang diutus langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Bupati Sudewo tercatat sudah beberapa kali tidak menghadiri agenda kedinasan setelah aksi demo besar-besaran pada tanggal 13 Agustus lalu. Di antaranya, pengukuhan pasukan pengibar bendera, ziarah ke Taman Makam Pahlawan, hingga rapat paripurna DPRD dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto secara virtual. Ya, kemarin saya dikasih tahu oleh Bapak Gubernur, beliau sudah dihubungi Gubernur bahwa beliau tidak bisa ikut dalam upacara 17 Agustus karena beliau sedang tidak baik, lagi sakit sehingga perlu istirahat dan menugaskan saya menjadi di Kabupaten. Dirawat di rumah sakit, Pak? Info yang saya terima beliau sakit. Dalam momen ini, Wakil Gubernur pun menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Tengah hadir untuk menjaga stabilitas di Kabupaten Pati. Ia pun berharap suasana Pati kembali kondusif dan aman pasca demo besar-besaran pada 13 Agustus lalu. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Pemirsa, ada yang berbeda dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di Maluku Utara tahun ini. Bendera merah putih dikibarkan di kedalaman laut. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda tampil memukau dengan balutan kostum Putri Duyung saat ikut mengibarkan sang merah putih di dasar laut Sulamadaha, Ternate. Upacara ini terselenggara berkat kolaborasi pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan Wanita Selam Indonesia. Sebanyak 100 penyelam ambil bagian menciptakan pemandangan luar biasa. Bendera merah putih berkibar gagah di kedalaman dikelilingi panorama bawah laut yang mempesona. Momen langka ini membawa pesan kuat tentang pentingnya menaruh perhatian pada laut sebagai ruang hidup bangsa. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo. Ya, peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan berlangsung meriah. Selain pawai, warga juga membentangkan bendera merah putih raksasa sepanjang 120 meter. Senyum, senyum, sana senyum cekimai. Peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Oksibil Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan berlangsung meriah. Kegiatan ini melibatkan sinergi TNI Polri serta masyarakat.
Rangkaian dibuka dengan lomba tradisional yang menarik antusiasme masyarakat. Usai lomba, peserta mengikuti pawai sambil membawa bendera merah putih raksasa dari lapangan Kabiding menuju Bandara Oksibil dan membentangkannya secara kolosal. Suasana kebangsaan kian kuat dengan tarian wasisi khas Pegunungan Bintang disusul tarian tradisional oleh para pelajar. Tujuan kami di sini untuk merayakan kemerdekaan di Kabupaten Pegunungan Bintang. Kita merah putihkan Pegunungan Bintang, perbatasan antara Republik Indonesia dengan Papua Nugini. Harapan kami semoga para pemuda khususnya di Pegunungan Bintang semakin merah putih, semakin meningkatkan nasionalisme dan semakin mencintai negeri ini. Sebagai penutup, digelar makan bersama bertema ompreng merah putih dengan 2.000 ompreng dibagikan kepada peserta dan tamu undangan sebagai simbol kebersamaan dan gotong royong. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Terpidana kasus korupsi KTP elektronik Setia Novanto dinyatakan bebas bersyarat Sabtu 16 Agustus. Sebelumnya Setia Novanto divonis 15,5 tahun penjara, namun setelah Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali, hukuman Setia dikorting menjadi 12 tahun 6 bulan. Terpidana kasus korupsi KTP elektronik Setia Novanto mendapatkan bebas bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Kota Bandung. Menurut Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat Kus Nali, status bebas bersyarat diperoleh Setia setelah Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali atau PK. Pak Seto pertama dengan putusan 15 tahun mengajukan peninjauan kembali dan putusan PK pada tanggal 4 Juni 2025, putusan menjadi 12 tahun 6 bulan. Berdasarkan perhitungan dari 12,6 tahun tersebut, beliau mendapatkan pembebasan bersyarat di tanggal 29 Mei 2025. Dan beliau sudah pelaksanaan pembebasan bersyarat di tanggal 16 Agustus tahun 2025. Dalam amar putusan peninjauan kembali, beliau diputus 12 tahun 6 bulan dengan denda 500 juta subsidiar 5 bulan kurungan. Ditambah dengan uang pengganti 49 miliar dengan pidana 2 tahun. Namun itu sudah dibayar sehingga beliau sudah bisa melaksanakan pembebasan bersyarat yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus tahun 2020. Sementara itu, menurut Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, pembebasan bersyarat kepada Setia Novanto sudah sesuai dengan aturan dengan telah menjalani 2/3 masa pidana. Ya, karena sudah melalui proses assessment dan yang bersangkutan berdasarkan hasil keputusan PK itu sudah melampaui waktu. Harusnya tanggal 25 yang lalu. September 2017 lalu, Setia Novanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi KTP elektronik. Novanto awalnya sempat menang dalam pra-peradilan, sehingga statusnya sebagai tersangka gugur. Namun pada November 2017, KPK menetapkan Setia Novanto sebagai tersangka lagi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, di momen peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, ribuan napi lapas kelas 1 Cipinang mendapat remisi masa tahanan. 48 napi lapas bisa menghirup udara bebas. Upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan lapas kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur berlangsung hikmat. Upacara diikuti ribuan warga binaan. Upacara peringatan tahun ini berbeda karena melibatkan napi terorisme sebagai pengibar bendera Sangsaka Merah Putih. Setelah mengikuti upacara, para warga binaan mendapatkan remisi masa tahanan. Sebanyak 1.882 warga binaan dipotong masa tahanannya dengan jumlah berbeda-beda. Bahkan 48 diantaranya bebas. Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Brigjen Pol Masudi menyatakan di momen peringatan kemerdekaan sebanyak 179.311 narapidana di seluruh Indonesia dipotong masa hukumannya, di mana 3.117 napi bisa langsung bebas. Pemberian remisi berskala nasional pada HUT RI kali ini
dilakukan di lapas kelas 2 Salemba, Jakarta Pusat. Diharapkan warga binaan yang telah bebas tidak lagi mengulangi kesalahan dan bisa hidup membaur dan berguna bagi masyarakat dan lingkungan. Dari Jakarta, Rio Manik, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, warga di seluruh penjuru Nusantara merayakan HUT ke-80 RI dengan berbagai cara. Seperti di Pasuruan, Jawa Timur, mereka menggelar Gemblidik Race Championship atau lomba gelindingan, sebuah tradisi unik yang jarang ditemui di daerah lain. Lomba gelindingan dalam rangka perayaan kemerdekaan RI di Desa Lumbang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur berlangsung meriah. Warga pun antusias menyaksikan perlombaan ini. Gelindingan yang sejatinya digunakan untuk mengangkut rumput petani untuk pakan ternak, digunakan para peserta menyusuri jalan desa menurun sejauh 500 meter. Untuk keselamatan, para peserta wajib menggunakan helm. Ya mental lah, terutama itu mental. Karena kan mentalnya turun. Iya. Terus yang kedua ini gelindingan ini harus kuat biar nggak ada kecelakaan. Iya, sangat antusias sekali untuk bermain. Memang dari dulu sering. Dari dulu, mulai dari orang tua saya, bapak saya dulu sudah ada. Sudah ada ya. Warga berharap Gemblidik Race Championship tak hanya menjadi lomba, namun juga menjaga kelestarian tradisional asli desa setempat. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan.